Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar anak-anakku semua di kelas 10 Geomatika? Semoga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar kita. Berhubung karena satu dan lain hal, maka materi pelajaran untuk kegiatan hari ini baru sempat dikirimkan pada malam hari ini. Untuk kegiatan belajar kita pada pertemuan ini adalah menggambar hasil pengukuran. Nah, biasanya karena Anda baru praktek untuk pengukuran kerangka dasar vertikal atau pengukuran beda tinggi, maka yang kita gambar adalah profil permukaan tanah hasil pengukuran. Nah, mungkin Anda sudah sempat pelajari di pelajaran dasar-dasar survei pemetaan dan dasar-dasar perhitungan survei pemetaan. Untuk gambar ini biasanya dibuat secara manual dan setelah itu baru kita coba gambar di AutoCAD. Nah, biasanya yang digambar pada profil muka tanah ini adalah tinggi titik, dan disitu juga akan dicantumkan beda tinggi dan jarak. Nah, sebelum kita masuk kepada pengukuran sebelum kita masuk ke gambar itu, maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tabel perhitungan ini ya. Ini adalah tabel perhitungan, ini adalah tabel hasil pengukuran beda tinggi ya. Hasil pengukuran beda tinggi tertutup. Anda bisa lihat di sini. Pengukuran beda tinggi tertutup keliling. Nah, ini biasanya bacaan rambu itu adalah bacaan rambu khusus untuk benang tengah saja yang dibaca. Jadi mungkin tabelnya bisa dilengkapi, dibuat di sini dalam kurung benang tengah ya. Nah, ini adalah benang tengah untuk bacaan titik P1 belakang, kemudian bacaan titik P1 muka. Ini adalah P2 belakang, ini P2 muka. Jadi dia dibuat selang-siling seperti ini. Saya kira Anda sudah sering praktikkan. Kemudian adalah jarak. Jaraknya kebetulan selaknya ini sama semua, 25 meter. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah kita menghitung beda tinggi. Dan Anda juga mungkin sudah tahu semua bahwa beda tinggi itu rumusnya adalah beda tinggi sama dengan benang tengah belakang kurang bacaan benang tengah muka. Nah, ini rumusnya, rumus beda tingginya. Kita bisa lihat rumus untuk menghitung beda tinggi. Nah, ini kalau kita hitung secara manual, maka kita tinggal kalkulator di sini ya, 1,111 dikurang 0,980. Nah, ini harus Anda jangan keliru, ini adalah kebetulan ini desimalnya ini menggunakan titik. Karena ada juga yang menggunakan koma ya, tergantung dari settingan di Excel. Nah, kalau kita menggunakan Excel, hitungan ini saya kira gampang sekali. Kita tinggal pasang kursor di sini di kolom F baris ke-76. Ini sama dengan bawa kursor ke C sini, kolom C, enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya, yaitu 1,111. Jadi antara P1 ke P2 cukup curam ya, dan cukup menanjak dia ada kenaikan 1,1 meter, makanya dia menjadi positif. Setelah ini kita tinggal tarik ke bawah sampai sini. Nah, ini kebetulan positif semua ya, dia positif semua. Oh sorry, ada kesalahan, ini adalah
positif semua. Ya enggak apa-apa, ini positif semua. Kemudian berikutnya adalah kita ingin menghitung koreksi. Untuk menghitung koreksi, kita tinggal jumlahkan di sini, jumlahkan hasilnya ini. Kita buat itu sum, enter. Nah ini adalah jumlahnya adalah 7,225. Nah inilah yang dibagi pada jumlah titik. Kalau koreksinya positif, maka ini harus menjadi negatif. Ini dibagi minus 9, enter. Nah inilah koreksinya, tinggal ditarik ke bawah ya. Nah ini ada kesalahan di sini. Oh ya sorry, ini harusnya kita buat F4 tanda dolar ya, supaya dia bisa di copy ke bawah. Nah kemudian untuk tinggi titiknya kita tinggal pasang seperti ini, kemudian tambah di sini, kemudian tambah lagi di sini, enter. Nah ini kita tinggal tarik ke bawah, hasilnya sama ya. Kolom B1 yang di bawah tinggi titiknya 11 meter, yang di atas juga 11 meter, berarti sama. Nah sekarang mungkin ini kurang bagus karena ini positif semua. Kita coba cari tabel yang lain ya. Ini ada banyak tabel di sini. Kita coba cari tabel yang lain. Ya ini tabel ini kita pakai. Ini bisa juga kita jumlahkan di sini sebenarnya. Jumlah di sini. Kemudian ini juga dijumlah di sini. Ya. Nah inilah nanti hasilnya akan, ini sebenarnya hasil koreksinya akan sama dengan nanti di sini ya. Nah saya coba ulangi di sini, beri tinggi belakang kurang muka, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah ini sudah kelihatan ada dua negatif, ada yang lain positif, maka yang negatif ini kita pindahkan ke kolom sebelah sini. Nah ya, ini kita bisa lihat berbeda dengan yang tadi. Nah ini untuk menghitung koreksinya kita tinggal jumlahkan koreksi yang nilainya positif, jumlahkan juga yang nilainya negatif. Nah nah ini hasilnya nanti kita tinggal tambahkan kolom F tambah kolom G ya. Nah ini karena dia positif ketemu negatif, maka dia otomatis menjadi kurang. Hasilnya adalah 0,19, 0,019. Ini hasilnya akan kurang lebih sama dengan yang di sini. Kalau kita kurangi yang ini, bacaan belakang kurang bacaan muka, nah sama hasilnya kan, negatif. Kemudian untuk menghitung koreksi, kalau koreksinya di sini negatif, berarti di sini diisi harus menjadi positif. Nah kita tinggal ini 0,19 jenis F4 sampai muncul tanda dolar, bagi minus 7, enter. Berarti koreksinya adalah 0,003. Ini 0,019. Ini harus dia ya, harus sama ya ini dengan ini ya. 1 2. Ini dia dibulatkan ini. Nah, ini kalau kita hitung ini 3 kali 7 21, berarti ada lebih 2. Berarti yang 2 itu harus di sini harus 0,002. Sini juga 0,002. Supaya ketika kita jumlah di sini ya, kita jumlah ini ya, 14 1 2 3 4 5 6 7. Kalau 7 kali 3 21, ini kan harusnya 19
Ya, biar kita buat seperti ini saja. Tapi kalau Anda ingin menghitung secara manual, maka ini harus dikurangi ya, menjadi 0,002. Nah, kemudian ini hasilnya kita tinggal pasang di sini, kemudian tambah ini, kemudian tambah ini, enter, kemudian tarik ke bawah. Nah, kalau yang ini karena dia positif, maka dia harus berada di kolom ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita bisa lihat bahwa nilainya ini sama ya, 11 dan di bawah juga 11. Nah, setelah tinggi titik ini didapat, barulah kita nanti akan menghitung, barulah kita akan menggambar ya. Kita akan menggambar berapa ketinggian titik P1, P2, P3 dan seterusnya. Nah, setelah digambar secara manual, nanti kita coba juga masukkan ke AutoCAD. Kemudian setelah materi ini saya juga akan mengirimkan absen, dan siapa yang hadir pada malam hari ini, siapa yang mengisi absen, maka saya akan berikan tugas untuk mengisi tabel-tabel ini. Nanti saya tuliskan namanya di sini masing-masing. Tabel ini nanti silakan diisi dengan cara manual pakai kalkulator, bisa juga dengan menggunakan Excel di laptop. Yang punya laptop silakan pakai laptop, yang tidak punya silakan menggunakan kalkulator manual, dihitung satu-satu ya. Jadi untuk saya ini sejak awal saya sudah biasakan untuk kita menggunakan komputer, karena di masa sekarang ini, di era digital ini, semua kerja-kerja di sektor formal itu rata-rata menggunakan komputer. Anda bisa masuk ke instansi pemerintah, kantor-kantor swasta, rata-rata semua orang sudah bekerja berhadapan dengan komputer. Jadi alangkah tertinggalnya kita kalau kita tidak mulai dari sekarang Anda tidak belajar menggunakan perangkat komputer ini. Saya kira itu saja materi kita pada hari ini. Kalau masih ada yang belum jelas silakan ditanyakan baik secara langsung maupun melalui lewat WA. Kemudian tabel-tabel ini nanti saya akan isi nama-nama ini, dan silakan Anda kerjakan sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Nah, kalau ada kesulitan silakan dikomunikasikan. Saya kira itu saja. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.